Halo anak-anak pintar, jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika SD kelas 4. Materi yang akan kita bahas adalah tentang taksiran pada bilangan cacah dan pecahan bagian pertama. Apa itu taksiran? Ya, taksiran artinya perkiraan suatu hasil yang mendekati hasil sebenarnya. Taksiran disimbolkan dengan tanda seperti ini. Dalam taksiran, kita juga mengenal pembulatan, yaitu pembulatan kesatuan, puluhan, atau ratusan terdekat, dan seterusnya. Taksiran pada bilangan cacah. Ada 3 jenis taksiran dalam bilangan cacah, yaitu taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Nah, taksiran ke atas, caranya yaitu dengan cara membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung, baik kesatuan, puluhan, atau ratusan terdekat. Ya, contoh. Nah, di sini ada angka 42 ditambah 135, kira-kira kita bulatkan terlebih dahulu. 42 puluhannya dibulatkan ke atas menjadi 50 dan 135 ratusannya dibulatkan ke atas juga menjadi 200 karena ini adalah taksiran ke atas. Jadi 42 ditambah 135 kira-kira sama juga 50 ditambah 200 yang sama dengan hasilnya 250. Ya, contoh lagi. Nah, di sini 72 dikurangi 24. Nah, kira-kira pertama 72 puluhannya yang semula 70 itu kita bulatkan ke atas menjadi 80. Dan 24 juga puluhannya 20 kita bulatkan ke atas menjadi 30. Sehingga penaksiran ke atas dari 72 dikurangi 24 itu sama juga 80 dikurangi 30. Hasilnya 50. Coba contoh yang lainnya lagi, ini perkalian. Sama saja. Ya, intinya kita bulatkan dulu 23 puluhannya. Nah, kita bulatkan ke atas menjadi 30. 26 juga sama, puluhan yang semula 20-an itu dibulatkan ke atas menjadi 30 juga. Nah, sehingga penaksiran ke atasnya 23 dikali 26 itu sama juga 30 dikali 30. Hasilnya 900. Ya, contoh terakhir dah. Di sini 78 dibagi 13. Kita lihat puluhannya ya, yang 78 ini puluhannya 70-an. Kita bulatkan ke atas menjadi 80 dan 13 juga kita bulatkan ke atas menjadi 20. Jadi hasil penaksiran ke atasnya 78 dibagi 13 itu sama juga 80 dibagi 20. Hasilnya 4. Ya, sekarang taksiran ke bawah. Nah, caranya yaitu dengan cara membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung, baik kesatuan, puluhan, atau ratusan terdekat. Atau ini adalah lawan dari taksiran ke atas tadi. Ya, contoh. Di sini 37 ditambah 166. Nah, kita mau taksirkan ke bawah. 37 yang puluhannya 30 dibulatkan ke bawah tetap menjadi 30, tidak menjadi 40 ya. Dan 166 ratusannya yang kita bulatkan. Jadi kita bulatkan ke bawah tetap menjadi 100. Nah, tidak menjadi 200 ya. Karena ini penaksiran ke bawah. Nah, sehingga hasil taksiran ke bawahnya 37 ditambah 166 itu sama juga 30 ditambah 100. Nah, hasilnya 130. Ya, lagi. Ya, contoh lagi taksiran ke bawah ya. Nih, ada perkalian 17 dikali 16. Kita mau taksirkan ke bawah. Nah, sama kita lihat di sini, kita bulatkan dulu ya. Di sini 17-nya puluhannya yang semula 10, ya kita bulatkan ke bawah tetap 10. Dan 16 puluhannya juga kita bulatkan ke bawah menjadi 10. Nah, sehingga hasil penaksiran ke bawah dari 17 dikali 16
sama juga 10 dikali 10. Ya, hasilnya 100. Ya, dan yang terakhir adalah taksiran terbaik. Caranya yaitu dengan cara membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Nah, bagaimana aturan pembulatan itu? Dalam pembulatan, jika angka satuannya kurang dari 5, misalnya 4, 3, 2, atau 1, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah. Tapi jika angka satuannya lebih dari atau sama dengan 5, misalnya 5, 6, 7, 8, atau 9, maka angka tersebut dibulatkan ke atas. Nah, contoh saja nih. Ya, di sini 24 ditambah 167. Nah, kita mau taksirkan menurut taksiran terbaik. Nah, jadi 24 ini kita lihat satuannya. Satuannya angka 4. Nah, berarti ini kita bulatkan ke bawah, ya. Jadi yang semula satuannya 4 karena kurang dari 5 dibulatkan puluhannya ke bawah menjadi 20. Sementara 167, ya, satuannya angka 7 kan, lebih dari 5, maka dibulatkan puluhannya ke atas. Ya, ingat, yang kita bulatkan di taksiran terbaik ini puluhannya. Kita bulatkan ke atas. Yang semula 167 menjadi 170, ya. Sehingga hasil penaksiran dari 24 ditambah 167 itu sama juga 20 ditambah 170. Ya, hasilnya 190. Ya, contoh lagi. Nah, sekarang pengurangan. 55 dikurangi 23. Nah, kira-kira hasilnya berapa ya? Kita lihat satuannya di sini. Nah, 55 satuannya kan sama dengan 5. Maka dibulatkan puluhannya ke atas menjadi 60. Sementara 23 ini satuannya kurang dari 5, ya, 3. Kita bulatkan puluhannya ke bawah menjadi 20. Jadi hasil penaksiran terbaiknya 55 dikurangi 23 itu sama juga 60 dikurangi 20, ya, hasilnya 40. Ya, biar lebih paham dikasih contoh sekali lagi. Nah, ada 83 dibagi 38. Nah, kira-kira hasilnya berapa kalau kita taksir menurut taksiran terbaik? Nah, kita lihat satuannya masing-masing di sini. Yang pertama 83 ini satuannya angka 3, berarti kurang dari 5. Maka 83 ini kita taksirkan ke bawah, kita bulatkan ke bawah. Yang semula 83 jadi tetap, ya, 80. Sementara 38 ini satuannya angka 8, itu lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke atas. Yang semula 30-an menjadi 40. Nah, jadi hasil penaksirannya 83 dibagi 38 itu sama juga 80 dibagi 40, ya, sama dengan 2. Nah, kesimpulan dari ketiga jenis taksiran tersebut, taksiran yang paling mendekati hasil sebenarnya itu adalah taksiran terbaik, ya, karena mengikuti aturan pembulatan yang benar. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita, dan jangan lupa tonton juga cara menaksir pecahannya yang ada di bagian kedua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.